Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wildan Firdausi Romantoni, dari kelas A, jurusan Tadris Bahasa Inggris UI Maliki Malang. Dan sekarang saya akan menjelaskan salah satu materi yang pernah diberi di kelas mata kuliah sejarah peradaban Islam demi memenuhi tugas UTS, ujian tengah semester ganjil ini begitu. Dan materi yang saya ambil adalah materi tentang Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah secara bahasa adalah para pemimpin yang terpilih untuk melanjutkan kepemimpinan Islam setelah ataupun selepas Rasulullah SAW wafat. Khulafaur Rasyidin di sini pada masanya ada empat sosok, yaitu yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua adalah Umar bin Khattab, yang ketiga adalah Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Dan saya akan menjelaskan satu persatu bagaimana sih keadaan Islam pada saat itu dan kepemimpinan dari masing-masing sosok sebelumnya tersebut gitu. Saya mulai dari ini cerita ya jadinya itu. Saya mulai dari siapa tadi? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu memimpin Islam pasca Rasulullah wafat. Jadi pada saat itu diangkatlah Abu Bakar dari berdasarkan hasil konsensus para ulama pada saat itu, bukan para ulama, pada para umat Islam pada saat itu, karena Abu Bakar itu notabene-nya dekat sekali dengan Nabi Muhammad. Jadi kaum Islam, kaum Muslim pada saat itu menaruh kepercayaan yang sangat besar kepada sosok Abu Bakar As-Siddiq, karena kita tahu bersama Abu Bakar itu menemani Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, Isra Mi'raj. Beliau adalah sosok yang pertama kali diceritakan oleh Rasulullah terkait peristiwa Isra Mi'raj gitu. Jadi lekat hubungannya dengan Rasulullah SAW, dan itulah alasannya kenapa Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu diangkat menjadi penerus Nabi, penerus kepemimpinan Rasulullah SAW. Dan pada saat kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq adalah terjadi pertama kali perundingan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor untuk sama-sama hidup damai di kota Madinah pada saat itu, karena sebelumnya ya terjadi perbedaan. Melalui itu para kaum Muslim sepakat untuk hidup dengan damai, baik itu Muhajirin dan Ansor. Dan pada saat kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq itu kondisi sosial kemakmuran keadaan sosial di sana relatif stabil dan aman begitu, karena pada kepemimpinannya ini banyak mengirim pasukan. Salah satu kasus yang pernah dialami oleh kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq adalah menangani ataupun melawan nabi-nabi palsu. Saya lupa siapa
Ya intinya pada saat itu ada nabi-nabi palsu, orang yang mengaku nabi, penerus Nabi Muhammad, dengan mengaku mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabi. Dan mereka pada saat itu di kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq itu sangat diperangin gitu. Yang selanjutnya, melalui kepemimpinannya ia pernah menangani masalah terkait orang-orang yang tidak mau berzakat pada saat itu. Orang-orang Islam yang tidak mau berzakat kemudian dirundingkan dengan Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana caranya mereka ya menyadarkan mereka lah istilahnya untuk pentingnya zakat pada saat itu gitu. Dan juga langkah-langkah yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar ketika pemimpinannya adalah mengirim pasukan ke luar Arab. Pasukan-pasukan ke luar Arab itu ya dengan alasan dengan tujuan yang mereka menyebar perdamaian agar tidak terjadi pertikaian sama muslim ataupun dengan non muslim gitu. Tujuannya pada saat itu sebagiannya adalah Syria dan Irak. Syria dan Irak adalah tujuan dari pengiriman pasukan tersebut gitu. Selanjutnya adalah Khalifah Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab ini diangkat pasca kepemimpinan pemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Dan Umar ini dikenal sebagai sosok yang pemberani, tegas, dan juga sangat paham tentang keadministrasian negara. Dan pada saat ini Islam sangat disiplin administrasi pada saat itu. Dan juga Umar bin Khattab mendapatkan gelar Amirul Mukminin, yang berarti pemimpin orang Islam. Karena ketegasan beliau dan cekatan menangani suatu kasus. Dan beliau diangkat ketika ketika Abu Bakar As-Siddiq itu sakit. Beliau diperintahkan untuk meneruskan kepemimpinan Abu Bakar. Dan pada masa kepemerintahan Umar bin Khattab ini ada beberapa langkah yang dilalui oleh Umar bin Khattab yang paling menonjol pada saat itu adalah perluasan wilayah kekuasaan Islam yang sampai ke luar Arab, sampai ke Irak, Syria dan sebagainya. Jadi sudah melebarkan kepakan sayapnya gitu, kepakan sayap kebenekaan gitu istilahnya. Jadi pada saat itu juga Umar bin Khattab mencetuskan kalender Islam Hijriyah. Pada saat itu pertama kali diaplikasikan kalender Islam atau Hijriyah itu pertama kali diaplikasikan dan diusulkan pada masa Umar bin Khattab begitu. Dan selanjutnya adalah membangun lupa saya. Membangun Baitul Mal. Baitul Mal itu semacam tempat yang mana kayak ambil zakat. Jadi Baitul Mal itu mengumpulkan kekayaan dari orang-orang yang mau berzakat dan menyalurkannya. Istilahnya kalau misalkan di pemerintahan sekarang adalah pajak yang harus ngurus pajak gitu kan. Ya, itu dinamakan Baitul Mal. Yang selanjutnya setelah Abu Bakar lengser ataupun wafat, diganti oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini mulailah pada saat itu terjadi banyak konflik karena ada beberapa konflik yang menyulut umat Islam pada saat itu untuk bertikai. Salah satunya perluasan Masjid Nabawi. Pada itu
perluasan Masjid Nabawi itu dikira ataupun dirasa oleh umat Islam tidak relevan lagi, dan juga apa ya, menimbulkan pro kontra, sehingga apa ya, terjadinya ke konflik tersebut begitu. Konflik-konflik itu sangat merugikan umat Islam sendiri, karena ya apa ya, sangat tidak mencerminkan keislamannya. Dan juga yang selanjutnya adalah pada saat itu kontroversi yang dilakukan oleh Utsman bin Affan pada saat itu adalah memecat gubernur dan pejabat-pejabat yang dikira ya mungkin keputusannya adalah mengganti karena ya tidak akuntabel ataupun ya tidak berbakat untuk memimpin masyarakat sehingga diganti. Tapi yang menimbulkan kontroversi pada saat itu, Utsman bin Affan malah mengganti mereka dengan kerabat-kerabat dekatnya, itu yang mungkin menjadi apa ya, api pemantik penyulut istilahnya, untuk menimbulkan suatu konflik di dalam tubuh umat Islam itu sendiri gitu. Yang selanjutnya, setelah ada banyak konflik pertikaian pada masa Utsman bin Affan, lalu ya mengakhiri akhir hayatnya itu secara tragis, dibunuh pada saat melakukan sholat gitu kan, ditikam dari belakang, sehingga ya itu karena mungkin ya kontroversi beliau ketika menjabat gitu. Jadi itu dan selanjutnya ketika Utsman bin Affan itu wafat, dibunuh istilahnya sama ya mungkin orang-orang yang benci kepada beliau, maka diganti oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini mungkin ya ini apa ya, sudah umat-umat Islam yang cendekiawan istilahnya mulai muncul pada saat itu, karena Ali bin Abi Thalib itu sendiri sebagai sosok yang cerdas, dan juga sejak awal emang Ali bin Abi Thalib adalah pemuda yang pertama kali masuk Islam gitu, dari kalangan pemuda. Jadi Ali bin Abi Thalib ini sangat cerdas, kecerdasannya itu sangat melampaui batas, sehingga Rasulullah sendiri pada saat hidupnya itu sangat menyanjungi Ali bin Abi Thalib. Namun karena konflik dari ya kepemimpinan Utsman bin Affan yang sangat berpengaruh kepada kepemimpinannya Ali, maka di Ali pun itu masih banyak konflik karena konflik sebelumnya dari kepemimpinan Utsman itu masih belum kelar. Jadi ya mau gak mau Ali bin Abi Thalib harus menghadapi konflik dan juga peperangan ya, baik itu antar umat Islam sendiri maupun ya non Islam. Tapi kebanyakan pada saat itu terjadi konflik antar internal Islam sendiri, antar Muslim, yaitu yang pertama adalah perang Jamal, yang kedua adalah perang Siffin, yang ketiga adalah pemberontakan yang dilakukan kaum Khawarij. Itu kaum Khawarij itu tidak terima yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, ya tidak terima dengan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, dan membentuk kabilah sendiri lalu memberontak begitu. Jadi itu mungkin yang sangat bisa diingat dari tragedi Ali bin Abi Thalib. Dan mungkin hanya ini ya yang bisa saya sampaikan terkait part kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ini. Semoga bermanfaat. Yang pada intinya kesimpulan yang bisa saya dapat adalah kepemimpinan dari Khulafaur Rasyidin dari 4 itu sangat berbeda-beda tipikalnya, cara menjalankan pemerintahan itu sangat berbeda-beda, baik itu proses pemilihannya juga itu berbeda-beda begitu. Namun karena berbeda itulah ya musiknya juga berbeda-beda juga, sehingga sangat kompleks lah ketika dicocok-cocokkan dengan satu sama yang lainnya, karena itu memang beda konteks. Dan juga
Khulafaur Rasyidin dari masanya Abu Bakar As-Siddiq sampai Ali bin Abi Thalib itu dalam kurun waktu 30 tahun, dari tahun 11 Hijriah, dari 11 Hijriah sampai 40 Hijriah. Itu kepemimpinan dari Khulafaur Rasyidin. Habis itu kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dan diganti oleh eh, kepemimpinan umat-umat Islam sendiri yang dipimpin oleh yang pertama adalah dinasti Umayyah. Mungkin hanya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.